Ya, setiap hari Kamis pagi saatnya kami menghadirkan perbincangan inspiratif seputar motivasi teosentris dan kepemimpinan di Sapa Indonesia Pagi. Salah satu yang akan kita ulas adalah mengenai kebaikan sebagai sifat dasar manusia. Tuh, saya tuh sebagai salah satu manusia yang sifatnya baik. Mengaku lebih dulu. Nah, tapi saking sibuknya dalam keseharian, kadang orang kemudian suka lupa makna kebaikan itu sendiri. Sudah jadi habit mungkin. Nah, yang perlu kita ketahui kalau kebaikan ternyata juga bisa menular kepada sesama kita. Nah, itu kita akan kupas ya pagi hari ini. Kita akan kupas bersama dengan Pak Elo Zaluku, motivator teosentris dan kepemimpinan. Selamat pagi Pak Elo. Selamat pagi Mbak Stefani, selamat pagi Mas Bayu. Jadi pagi. Betul, kebaikan itu bisa menular. Yes, senyum aja bisa menular. Iya sih, masa kalau disenyumin Stefani kita nggak balas senyum gitu kan? Itu rugi benar. Rugi, jadi kita balas senyum. Itu tragedi. Baik loh, dua-dua orang ini loh hari ini. Oke. Gimana? Ya, bagaimana tuh kebaikan kemudian bisa menular? Ya. Mungkin dari contoh-contoh atau apa? Baik, jadi saya terinspirasi untuk mengajak kita memahami ini karena minggu lalu saya training 1 minggu penuh di Jawa Tengah sana, Mas Iya. Bayu. Dan kita makan pagi kan, siang dan malam. Iya. Dan kemudian ada salah satu orang panitia dari perusahaan yang kami layani yaitu Astra Motor Center yang memberikan buah kepada teman-teman yang ada di meja makan bersama dia itu. Oh, semua itu dikasih buah. Ya, pertamanya kita berterima kasih saja kan, biasalah. Tapi kemudian dia lakukan lagi di makan yang kedua, ini namanya Pak Oke. Nah, kemudian dia lakukan lagi di makan yang berikutnya. Nah, di situ kita udah mulai tertular tuh, mulai merasa apa yang bisa saya lakukan ya. Jadi akhirnya saya mendahului beliau mengambil buah untuk dia. Tapi saya nggak tahu, ternyata orang di sebelah kami itu juga memperhatikan. Dan berpikir sama. Dan berpikir sama dan mendahului mengambil buah. Jadi rebutan gitu ya. Jadi rebutan. Nah, kalau buah sudah diambil, jadi mulai terpikir untuk yang lain. Diambilin yang namanya minum. Buah lah habis kan? di Buah ruangannya. kan. Apa yang saya ambilin supaya? Dan yang terakhir, Minum. karena minum sudah diambil, piringnya yang diambil dan ditaruh di tempat piring kotor. Ya saya mulai berpikir, ternyata ya, begitu powerfulnya kebaikan-kebaikan kecil ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang bisa memudar oleh karena kita terlalu sibuk dengan banyak pekerjaan pribadi. Ya. Dan pada akhirnya itu membuat dunia itu sebetulnya jadi kurang indah. Dan saya mau mengajak kita, para pendengar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, apa kebaikan yang kita bisa lakukan hari ini supaya orang tuh bisa menjadi lebih bahagia gitu loh. Ya. Karena sebenarnya kebaikan itu ada dalam diri kita semua ya. Kita punya kemampuan itu, tapi kan harus dilatih. Ya. Kalau tidak dilatih lama-lama ya kita akhirnya menjadi sibuk dengan agenda sendiri saja. Ini nih, harus dilatih. Harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Bagaimana syaratnya supaya hal ini bisa kita lakukan dan kemudian bisa menular mudah-mudahan? Ya, ada banyak, mulai dari hal kecil ya, selalu kan begitu. Gak harus kebaikannya besar gitu. Iya, jadi kan tidak harus dengan uang. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana kalau hari ini dimanapun kita pergi, tidak ada kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita. Walaupun orang itu melakukan kesalahan, kan kita bisa mengajak dia untuk berubah tanpa harus menghardik, menghakimi, apalagi menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat dia jadi tidak berdaya. Memarahi tanpa mengeluarkan kata-kata negatif. Betul. Itu bisa sebetulnya. Oh sangat. Dan itu di media sosial juga penting sekali ya. Benar. Yang seringkali tanpa sadar kita itu menyebarkan bukan yang namanya kebaikan. Tapi hal-hal justru yang membuat orang lain menjadi sedih dan menjadi tidak berdaya. Nah walaupun demikian, kita juga perlu memahami kebaikan yang kita maksud ini bukan hanya kebaikan yang biasa. Karena ada 7 alasan Mas Bayu kenapa seseorang melakukan Yang juga apa saja itu Pak. 7 alasan. Nah, Oke. Masih ada waktu, silakan Pak. secara cepat aja. Ya jadi yang pertama banyak orang melakukan kebaikan karena dia kan lagi bahagia. Ya. Jadi kalau saya dapat uang banyak, dapat bonus nih. Ya. Di parkir biasanya ngasih 2.000 aja mikir-mikir. Tapi karena sekarang lagi banyak uang, 5.000 pun saya berikan. Tidak berat ya. Dan itu baik karena orang lain yang melihat itu bisa jadi tertular untuk melakukan kebaikan yang sama. Walaupun ini bukan kebaikan yang sejati yang kita maksudkan. Saya tuh mengembangkan satu pengajaran yang namanya Theocentric Motivator and Leadership.
Now theos itu Tuhan, Ya. sentrik itu pusat, motivation bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik tadi. Nah tapi kalau saya melakukan kebaikan hanya karena saya lagi bahagia, boleh saja, tetapi sebenarnya itu tidak bertahan lama. Ya. Nanti kalau saya nggak dapat bonus lagi, ya saya akan kembali seperti dulu. Oh, pas tidak bahagia, Ya, apakah sementara kemudian saja tidak itu ya. melakukan kebaikan? Betul. Dan ada alasan yang kedua. Itu adalah berbicara tentang ada orang-orang yang berbuat baik karena kedekatan. Saya berbuat baik sama anak saya karena anak saya. Ya. Kebaikan. Ya kan keterlaluan ya. Kepada anak saya aja saya nggak baik, kepada istri saya nggak baik, apalagi kepada orang Ya. lain. Ya. Karena banyak orang, Mas Bayu, Mas Stefani, yang berbaik hati kepada orang lain. Tapi orang-orang lupa sama kedekatan orang-orang saja, terdekat. itu ada loh. Oh. Ya, ada juga orang-orang yang berbaik karena rasa bersalah. Saya pernah menyampaikan satu training di sebuah perusahaan tentang kebaikan. Yeah. Lalu ada peserta ngomong begini, oh iya itu saya Pak. Loh kenapa? Dia bilang dulu saya pernah bekerja sebagai kontraktor dan kami membangun sebuah rumah ibadah. Nah ternyata waktu saya masih muda, pengen dapat uang banyak, jadi ya biasa dah saya kurang-kurangin tuh bahan-bahannya. Oke, Sekarang saya sudah sadar. Padahal untuk rumah ibadah. Untuk rumah ibadah gitu loh. kan. Iya, jadi sekarang saya berbaik hatilah supaya dosa-dosa saya Oh. dimaafkan. Ada Oke. juga orang yang berbuat baik karena alasan itu. Ya. Ada yang keempat karena mencari penghargaan atau pengakuan. Aha. Ada juga kan yang seperti itu ya. Nanti kalau dia bantu anak yatim, dia pingin harus tuh kelihatan, namanya muncul, dapat di reward gitu. Ada juga ya boleh karena orang yang melihat kan belum tentu tahu motivasinya apa. Ya. Bisa tertular. Tapi yang Nomor 5 itu adalah orang yang memberi berbaik karena dia punya kelebihan. Bisa kelebihan waktu, bisa kelebihan uang. Ada kan namanya itu filantropis. Ya. Ya, betul. Jadi uang banyak, dia membantu orang lain. Bagus juga. Cuman sebenarnya kalau dari pengajaran theocentric motivation, mengejarnya bukan 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ngejarnya nomor 6, nomor 7. Apa itu? Nomor 6 itu adalah memberi dari keterbatasan. Jadi ketika kita kurang pun tetap mau memberi. Nah itu karena itu sudah bukan lagi karena keterpaksaan, tetapi karena sudah menjadi habit dan ada kesadaran dalam diri bahwa memang aku lahir semampunya, sebisanya. Saya berikan waktu, berikan senyuman, berikan kata-kata positif dan mudah-mudahan kalau ada uang ya kasih uang. Tapi uang tidak selalu menjadi Ini bisa long lasting dia melakukan Iya. kebaikan. Nah, Karena itu tidak bergantung pada faktor luar ya. bagus banget. Itu namanya altruisme. Altruisme itu beda dengan filantropis. Filantropis memberi dari kelebihan, altruisme memberi bahkan dari kekurangannya. Loh, gimana bisa memberi dari kekurangan? Iya, memberi itu tidak harus selalu dengan uang. Iya. Bisa dengan perhatian. Ya. Kalau kita punya teman yang mungkin anggota keluarganya ada yang sedang sakit, ada yang meninggal bahkan, sampaikan salam, datengin dia. Kalau ada waktu, kalau nggak ada, nah tadi saya katakan, justru kesibukan kita yang membuat kita seringkali Lupa akhirnya melakukan kebaikan. lupa melakukan kebaikan. Tapi yang paling penting yang nomor 7. Nanti kita Apa bahas di Smart FM. Saya penasaran dengan kalau dirumahkan. Nomor Apa 7-nya kira-kira dong, nomor penting 7? banget. Apa kira-kira? Apa di Teaser sedikit. Teaser sedikit. Nggak, itu kan kebaikan yang kita lakukan unconditional namanya itu. Oh, Jadi bahkan tanpa orang syarat yang ya. berbuat jahat kepada kita pun kita masih tetap bisa berbuat baik kepada dia. Jadi itu adalah Itu unconditional love. bisa manusia melakukannya, bukan nabi begitu. Nah ini memang Suka ya, namanya baik. unconditional itu supranatural sudah. Itu hal-hal bukan natur kita. Jadi biasanya orang yang bisa melakukan yang ketujuh ini yang punya spiritual yang baik. Oleh karena Tuhan bekerja dalam hatinya dan akhirnya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati orang ini untuk memberikan dan melakukan sesuatu yang sebetulnya sebagai manusia biasa nggak mungkin bisa melakukannya. Ya. Manusia biasa hanya bisa melakukan 1 sampai 6. Nomor 7 itu tanda-tanda spiritualnya baik. Wow. Oke. Lebih Oke. lengkapnya berarti kapan? Kita akan membahas lengkapnya itu di radio Smart FM. Yap. Itu kan Kompas Group juga ya. Betul. Dan direlay oleh Sonora Ya. di 21 kota setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, nanti Baik. bisa ngobrol langsung, tanya jawab sama Pak Eloy lebih jauh mengenai di Kupas itu 1 sampai 7-nya lebih lengkap. Betul, dan yang kita harapkan dari pemirsa sekalian adalah hari ini pastikan Anda melakukan kebaikan kepada orang-orang terdekat Anda. Sekecil Iya. apapun ya. Sekecil apapun ya. Oke. Senyum, kata-kata positif dan pasti kerjakan pekerjaan Anda dengan baik Ya. karena orang lain akan tertular kebaikan itu. Baik, terima Baik, kasih Pak terima Eloy. kasih. Terima kasih Mbak Stefani dan Mas Bayu, terima kasih.